Bayangin kamu mewarisi sebuah buku resep tua dari nenek moyang kamu. Halamannya udah dicetak, hurufnya nggak bisa diubah. Itu DNA kamu. Tapi ada yang aneh, seseorang diam-diam nempelin catatan kecil di pinggir setiap halaman. Halaman ini jangan dibaca, yang ini bacanya keras-keras. Dan seringkali catatan itu bareng sama tulisan aslinya yang ikut nentuin kamu bakal sehat atau sakit. Lebih bikin merinding lagi, sebagian catatan itu diduga bisa nyambung ke anak, bahkan cucu kamu. Hari ini kita masuk ke dunia epigenetik, ilmu yang bilang gen itu bukan takdir mati. Tapi kita juga bakal jujur banget soal satu hal. Mana yang beneran sains, dan mana yang cuma hype yang dijual buat nakut-nakutin kamu. Halo Sobat Sehat, saya Dr. Indra Gunawan. Selamat datang kembali di channel ini, tempat kita ngobrolin sains di balik umur panjang yang sehat, bukan cuma soal ngobatin pas sudah terlanjur sakit. Buat kamu yang nonton video Senin lalu soal ASI, mungkin masih ingat saya sempat nyebut istilah memori biologis yang ditulis di DNA bayi. Nah, hari ini kita zoom in ke mesin di baliknya. Dan ini salah satu topik yang paling seru sekaligus paling sering disalahpahami di dunia kesehatan modern. Gini, dulu kita mikir hidup itu simple. Kamu dapat gen dari orang tua, titik. Itu nasib kamu. Kayak dikasih satu set kartu pas lahir, dan kamu cuma bisa pasrah main dengan kartu itu. Tapi sains belakangan nunjukin sesuatu yang jauh lebih memberdayakan. Dan sekaligus lebih menuntut tanggung jawab. Ternyata ada satu lapisan di atas gen kamu yang tiap hari dengerin apa yang kamu makan, seberapa kamu bergerak, seberapa kamu stres. Lapisan itu namanya epigenom. Dan lapisan inilah yang bikin dua orang dengan gen mirip bahkan kembar identik bisa menua dengan cara yang beda banget. Yuk kita bongkar pelan-pelan tanpa bikin kepala kamu pusing. Ini fakta yang selalu bikin orang mikir ulang. Tiap sel di tubuh kamu, sel mata, sel jantung, sel kulit, isinya DNA yang sama persis. Sama persis. Tapi, kok sel mata nggak tumbuh jadi sel jantung? Jawabannya epigenetik. Kalau DNA itu ibarat satu buku resep raksasa yang dimiliki tiap sel, epigenom itu ibarat catatan tempel dan tombol dimmer yang nentuin resep mana yang dibaca dan mana yang dilewatin. Sel mata baca halaman mata dan nutup rapat halaman lainnya. Sel jantung sebaliknya. Bukunya sama, yang beda cara bacanya. Nah, yang bikin ini penting buat kamu. Tombol-tombol dimmer ini nggak cuma diatur pas kamu lahir. Sebagian bisa muter naik atau turun sepanjang hidup kamu, ngerespons gaya hidup. Artinya, tiap hari, lewat piring makan dan jam tidur kamu itu lagi ngobrol sama gen kamu sendiri. Diam-diam, terus-terusan. Nah, tombol yang bisa muter ini kedengarannya abstrak kan? Gimana wujud aslinya? Dan yang paling penting, beneran bisa berubah atau cuma teori? Stay dulu, karena buktinya ada di kebiasaan orang yang mungkin kamu atau orang terdekat kamu sering lakuin setiap hari. Yuk kita kasih wujud. Salah satu tombol epigenetik yang paling banyak diteliti namanya metilasi DNA. Bayangin ada gugus kimia kecil yang nempel di titik tertentu di DNA. Kayak stiker bertuliskan, halaman ini tolong jangan dibaca. Pas stiker itu nempel, gen di situ cenderung diredupkan. Pas dilepas, gennya bisa menyala kembali. Simple di konsep, tapi efeknya ke tubuh gede banget. Terus, dari mana kita tahu ini beneran bisa berubah? Bukan cuma takdir tetap. Contoh paling jelasnya, rokok. Merokok itu ninggalin pola metilasi yang khas di DNA, semacam sidik jari kimiawi di sel-sel tubuh. Tapi inilah bagian yang penuh harapan. Penelitian besar nunjukin dalam beberapa tahun sampai 1 dekade setelah berhenti merokok, sebagian besar tanda kimiawi itu perlahan memudar, mendekati pola orang yang nggak pernah merokok. Tubuh kamu secara harfiah ngelepasin sebagian stiker itu satu persatu. Walau jujur ya, ada segelintir titik yang bandel dan tetap bertahan lama. Jadi tetap jauh lebih baik nggak mulai sama sekali. Dan ini nyambung ke konsep keren di dunia longevity, jam epigenetik. Ilmuwan bisa memperkirakan usia biologis kamu dari pola metilasi, dan menariknya, angka ini kadang beda dari usia KTP kamu. Ada yang KTP-nya 40, tapi tubuhnya kebaca kayak 35.
Sebuah uji coba awal masih kecil dan perlu dibuktikan lebih lanjut, bahkan menemukan bahwa program gaya hidup selama 2 bulan dikaitkan dengan usia biologis yang beberapa tahun lebih muda. Anggap aja jam ini kayak speedometer penuaan. Gaya hidup sehat diduga bisa sedikit ngerem lajunya. Ngomong-ngomong, dunia epigenetik ini luas banget. Ada jam penuaan, ada nutrisi, ada stres. Buat kamu yang pengen ikut nentuin kita kupas yang mana dulu di video-video selanjutnya, member channel bisa ikut polling dan request topik langsung. Yuk, klik tombol join di bawah video ini. Oke, tadi semua soal apa yang bisa berubah dalam hidup kamu sendiri. Sekarang saya mau bawa kamu ke satu peristiwa sejarah kelam yang jadi salah satu bukti paling kuat bahwa lingkungan di awal kehidupan bisa ninggalin bekas puluhan tahun. Dan bekas itu masih bisa dibaca hari ini. Bayangin sebuah bencana kelaparan yang begitu spesifik, sampai jejaknya masih bisa kita baca di DNA orang. Lebih dari 60 tahun kemudian. Ini bukan fiksi. Namanya Dutch Hunger Winter, musim dingin kelaparan di Belanda. Akhir Perang Dunia Kedua, tahun 1944 sampai 1945. Yang bikin ilmuwan tertarik, ada sekelompok bayi yang kebetulan masih di dalam kandungan pas kelaparan itu terjadi. Puluhan tahun kemudian, mereka ditelusuri. Hasilnya, kelompok yang di awal kehamilannya kena kelaparan dikaitkan dengan resiko lebih tinggi untuk obesitas, gangguan pengaturan gula darah, sampai penyakit jantung saat dewasa. Dan pas DNA mereka diperiksa, pola penanda kimiawi di salah satu gen pengatur pertumbuhan ternyata masih berbeda 6 dekade setelahnya. Ibarat sebuah goresan halus yang tertulis di setelan tubuh, tepat di masa paling rentan pembangunannya dan nggak pernah benar-benar hilang. Nah, ini pasti nimbulin 2 pertanyaan besar. Pertama, kenapa justru masa di kandungan yang begitu sensitif? Dan yang kedua, yang lebih penting, kalau gitu, apakah mereka ditakdirkan sakit? Jawaban keduanya penting banget. Yuk kita masuk. Gini, kenapa masa di kandungan itu super sensitif? Karena disitulah catatan tempel epigenetik lagi ditulis besar-besaran. Sel lagi membelah dengan kecepatan luar biasa, dan blueprint tiap organ lagi disusun. Ibarat tukang lagi ngecor fondasi, pas beton masih basah, jejak sekecil apapun bakal ngebentuk permanen. Begitu kering, susah diubah. Itulah kenapa ilmuwan nemuin waktu paparan itu penting banget. Kena di trimester awal, beda efeknya dibanding kena di akhir kehamilan. Tapi, dan ini bagian yang saya pengen kamu bener-bener dengerin. Bukan berarti mereka ditakdirkan sakit dan pasrah. Sama sekali enggak. Yang terjadi itu pergeseran resiko, bukan vonis mati. Banyak dari mereka hidup panjang dan sehat. Epigenetik itu menggeser peluang. Dia nggak nyegel nasib. Jadi, tolong jangan pernah pakai ilmu ini buat nyalain diri sendiri atau ngerasa udah rusak dari sananya. Itu bukan cuma nggak sehat secara mental, itu juga salah secara sains. Dan justru dari sinilah muncul pertanyaan yang paling sering di-hype berlebihan. Kalau lingkungan bisa ninggalin bekas dalam ini, apakah bekas itu bisa diwariskan ke anak cucu? Nah, jawabannya nggak sederhana yang sering diomongin di internet. Dan itu yang bakal kita bongkar di bagian terakhir. Oke, kita udah lihat efek ke satu individu. Sekarang kita naik satu level ke pertanyaan yang jadi judul video ini. Gimana dengan generasi selanjutnya? Dan di sini ada satu kejutan yang jarang diceritain dengan jujur. Ini yang bikin banyak orang kaget. Fondasi kesehatan anak kamu nanti diduga mulai dibangun bahkan sebelum kehamilan dimulai. Dan bukan cuma dari ibu. Selama ini, beban ini sering ditimpain ke pundak ibu doang. Padahal sel sperma dari ayah juga bawa catatan epigenetik. Di penelitian pada hewan, pola makan, berat badan, sampai tingkat stres sang ayah sebelum pembuahan dikaitkan dengan penanda metabolik pada keturunannya. Pada manusia, buktinya masih tahap awal dan perlu banyak riset lagi. Tapi arahnya menarik. Ibaratnya gini, kamu nggak cuma nurunin bukunya, alias DNA ke anak kamu. Kamu mungkin juga ikut nurunin beberapa catatan tempelnya. Dan buat calon orang tua, ini kabar yang justru memberdayakan. Merawat kesehatan kamu berdua sebelum punya anak
itu diduga jadi salah satu hadiah paling awal yang bisa kamu kasih. Berdua, bukan cuma ibu. Nah, disinilah kita harus super jujur, karena kalimat warisan lintas generasi itu sering banget dijual berlebihan. Yuk kita pisahin mana yang beneran terbukti, mana yang masih jadi perdebatan sengit di kalangan ilmuwan sendiri. Karena kebenarannya ternyata justru lebih melegakan. Yuk kita bereskan mitos terbesarnya. Kamu mungkin sering dengar klaim heboh, penderitaan nenekmu terekam di DNA-mu sampai sekarang. Kedengarannya puitis, tapi sainsnya perlu dipilah. Gini masalahnya, pas seseorang ibu hamil kena paparan misalnya kelaparan tadi, bukan cuma dia yang kena, janin di perutnya kena langsung. Dan ini yang sering kelewat, sel telur di dalam janin itu yang kelak bakal jadi cucunya juga udah ada di situ dan ikut kena. Jadi dari satu kejadian, 3 generasi bisa kebasahan sekaligus. Ibarat satu tetes tinta yang tembus ke 3 lembar kertas yang lagi ditumpuk barengan. Nah, efek kayak gini yang jelas terbukti namanya efek antar generasi. Itu paparan langsung, bukan pewarisan. Yang benar-benar bikin heboh itu klaim yang lebih ekstrim, bahwa catatan pengalaman itu bisa nyambung ke generasi yang sama sekali nggak pernah kena paparannya. Kayak lembar kertas keempat yang nggak ikut ketetesan, tapi tetap ada nodanya. Nah, di hewan, paling jelas di cacing dan tumbuhan, dan sampai batas tertentu di tikus, ini udah nunjukin bukti yang lumayan. Tapi pada manusia, ini masih jadi perdebatan besar dan belum terbukti meyakinkan. Kenapa? Karena ternyata tubuh kita punya semacam 2 kali gelombang penghapusan besar. Ilmuwan menyebutnya reprogramming, yang terjadi di sel telur, sperma, dan embrio awal. Seolah-olah evolusi sengaja memasang mesin cuci yang nyuci bersih sebagian besar noda pengalaman orang tua biar tiap bayi bisa mulai dari kanvas yang relatif bersih. Dan buat saya, ini justru kabar yang indah. Kamu jauh lebih merdeka dari beban leluhurmu daripada yang hype di internet mau kamu percaya. Jadi, kita tutup dengan 2 kebenaran yang membebaskan. Satu, kamu bukan tahanan gen kamu, dan bukan tahanan masa lalu keluargamu. Karena catatan epigenetikmu itu dinamis, dan pilihan kamu tiap hari terus ikut menulis ulang. Yang kedua, sekaligus kamu itu satu mata rantai. Cara kamu merawat diri sebelum dan selama kehamilan, dan di 1000 hari pertama si kecil, termasuk hal sesederhana pemberian ASI yang kita bahas di Senin lalu, itu semua bagian dari fondasi generasi berikutnya. Harapan tanpa rasa takut, tanggung jawab tanpa rasa bersalah. Dan tolong ya, hati-hati sama yang jualan tes epigenetik ajaib atau suplemen yang ngaku bisa memperbaiki gen. Ilmunya masih muda dan penuh potensi, tapi juga penuh orang yang mau ngejual harapan palsu. Jadilah penasaran, tapi jangan mudah dibohongi. Untuk keputusan kesehatan yang spesifik, apalagi soal perencanaan kehamilan, ngobrol langsung sama dokter ya. Longevity tip minggu ini, pilih satu kebiasaan sehat kecil hari ini, entah tidur 30 menit lebih awal atau jalan kaki 20 menit, dan lakukan dengan sadar bahwa kamu lagi ngobrol sama gen kamu sendiri, dan mungkin juga sama generasi setelah kamu. Nah, dari semua ini, gen yang bukan takdir, jejak kelaparan yang bertahan 60 tahun, sampai mitos warisan lintas generasi, mana nih yang paling ngubah cara pandang kamu? Atau kamu punya pertanyaan yang masih ganjel? Tulis di kolom komentar, karena topik ini luas dan saya beneran pengen tahu kamu penasaran soal apa. Kalau video ini bikin kamu ngeliat DNA dan pilihan harian kamu dengan cara yang berbeda, tolong banget klik like, subscribe, dan share ke orang yang mungkin lagi ngerasa udah terlanjur diwarisi gen jelek, karena mereka perlu dengar bahwa mereka jauh lebih berdaya dari itu. Saya Dr. Indra Gunawan, ingat selalu, sehat itu bukan cuma soal nggak dirawat di rumah sakit, tapi soal sadar bahwa tiap pilihan kecil hari ini ikut menulis cerita panjang, cerita kamu, dan cerita generasi setelah kamu. Sampai jumpa di video longevity selanjutnya.